Good day semuanya. Semoga keselamatan, rahmat, serta berkat dari Yang Maha Kuasa selalu terlimpah pada kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Seperti biasa, kita mendapat spirit, dititipin spirit untuk menjadi lilin-lilin kecil, penerang bagi sekitar kita. Jika dunia sekarang terasa gelap, terasa banyak kekhawatiran membuat aura menjadi gelap, kita jadilah yang saling menguatkan dan mengingatkan bahwa masih ada lilin-lilin kecil, masih ada harapan. Karena sejatinya, apapun namanya yang kita sembah di atas sana, apapun namanya pemilik tunggal semesta ini, itu diliputi dengan kasih sayang. Semua ketetapan dan ketentuannya adalah berdasarkan kasih dan sayangnya, Rahmanur Rahim. Ajaran kasih dan sayang ini diajarkan oleh semua keyakinan kita. Jadi, sebelum kita meminta pandemi segera berakhir, kita harus menyadari bahwa semuanya karena kasih sayangnya. Dan kita baru minta mohon ampun atas kesalahan. Dan tidak ada ujian, tidak ada cobaan yang dibebankan kepada kita yang melebihi batas kemampuan kita. Dalam konteks semangat berkorban, saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Adha bagi semua saudara muslim yang merayakan besok. Pengorbanan para nakes, tenaga medis, dokter, aparat TNI, Polri, bahkan kita semuanya di dalam ini, itu adalah cerminan dari korban yang sesungguhnya. Jika kita bisa berkorban secara syariat dengan cara membeli hewan kurban, yang uang dananya anggaran sudah kita siapkan, maka korban sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita sudah siapkan untuk kita lepaskan. Sesuatu yang tidak kita duga untuk kita lepaskan, itulah berkorban. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga diminta berkorban apa yang dia cintai, yang dia miliki. Untuk mempersingkat waktu, dengan semangat berkorban dan lilin kecil ini, kehormatan akan saya berikan kepada Pendeta Daniel Lubis. Beliau ini adalah seorang pendeta yang masih muda usia, secara usia, tapi secara batin, secara spiritual, terbukti bahwa beliau sudah bisa memimpin jemaat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mas Daniel, apa sudah di-unmute dan sudah bergabung dengan kita? Sudah Pak Dida, sudah siap. Alhamdulillah, anak muda. Kalau Pak Daniel full tampangnya kelihatan, saya juga mungkin akan mencoba membuka masker saya, supaya tidak kalah dengan Pak Daniel. Mas Daniel, kabar di Banjarbaru baik-baik ya semuanya? Ya, di Banjarmasin menurut saya sih dibanding kota kabupaten yang lain itu cukup relatif rendah Pak, itunya tingkat penyebaran COVID-nya terbilang rendah. Masya Allah. Iya, kemarin 76. Ya. Para audiens semuanya, para pemirsa sekalian, bayangkan apakah kita menyangka beliau ini masih berusia di bawah 30 tahun dengan nada bicara dan semuanya terstruktur. Pendeta Daniel, nanti kita ngobrol lagi, tapi saya mohon perkenan doanya. Kita doakan umat manusia di seluruh dunia ini, secara global, secara universal, dalam menghadapi ujian-ujian yang membuat kita harus menjadi insan yang tegar dan rela berkorban. Waktu kami persilahkan Pak Daniel, Pendeta Daniel. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Izinkan saya memimpin kita dalam doa secara Kristiani. Kita berdoa. Tuhan semesta alam, Bapa, kami dengan keprihatinan bersama pada saat ini datang ke hadapan-Mu, menyampaikan permohonan kami kepadamu atas keputusan-Mu yang menyakitkan tetapi juga adil dan penuh belas kasihan melalui pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan. Ingatlah jeritan orang-orang miskin dan tangisan orang-orang yang menderita. Bapa, pulihkan dan sembuhkanlah. Dan juga hiburkanlah kami yang berduka di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan, jangan sia-siakan kesengsaraan dan kesedihan kami ini, dan kiranya melalui pandemi ini ciptaan-Mu semakin dimurnikan dari kesombongan, dari
cara-cara yang tidak benar, dari hiburan-hiburan yang tidak benar. Tapi Tuhan, biarlah melalui situasi ini kami semakin belajar dan mengakui bahwa Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Pada saat ini kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin negara serta seluruh jajarannya. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk membuat kebijakan yang benar, yang baik dan adil. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau tetap melindungi mereka di tengah pekerjaan mereka. Dan Tuhan memberikan sukacita bagi mereka dalam melayani dan melindungi mereka dan keluarga. Juga berikan hikmat supaya mereka dapat bertindak dan mengobati orang dengan tepat. Kami juga berdoa bagi para peneliti dan ahli-ahli. Kiranya mereka juga boleh dapat menemukan hal-hal yang baik, yang semakin baik untuk mengatasi pandemi saat ini. Dan kami tak lupa bersyukur untuk vaksin. Jalan-Mu ya Tuhan untuk boleh mengatasi virus ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati program vaksinasi di seluruh dunia, agar vaksin yang diterima oleh masyarakat dunia ini boleh membawa kebaikan, juga boleh meningkatkan imunitas dari COVID-19. Bapak, kami juga berdoa bagi seluruh orang-orang Indonesia yang berada di negara-negara lain di seluruh dunia ini, yang bekerja sebagai TKI ataupun yang lain, yang sedang bersekolah ataupun yang tinggal di luar negeri. Tuhan berkati mereka yang jauh dari tanah air Indonesia ini. Kiranya mereka tetap aman dan Tuhan lindungi dan hindari dari ketidakadilan. Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa bagi peringatan Idul Adha yang akan dirayakan teman-teman kami kaum muslim mulai malam ini dan besok. Kiranya Tuhan memberkati peringatan tersebut agar membawa berkah bagi teman-teman muslim kami dan juga boleh membuat mereka semakin bersukacita di dalam kehidupan ini dan menguatkan mereka. Juga bagi yang menyelenggarakan ibadah haji di Mekah, Tuhan berkatilah, Tuhan lindungilah. Bapa, inilah permohonan kami, dengarkanlah. Amin. Agak sesek, agak speechless saya, matur nuwun. Terima kasih banyak dan indah sekali dan matur nuwun. Terima kasih doanya. Saya agak speechless. Pendeta Daniel bisa membawakan doa yang bagian bagus, demikian tulus, terasa sekali sampai saya bisa merasakannya sendiri. Semoga Pendeta Daniel dan seluruh jemaat di Banjarmasin, di Banjarbaru, dan dimanapun berada, tetap ada di jalan kebenaran. Semuanya. Terima kasih Pak Didah. Belum, matur nuwun. Terima kasih Daniel. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati jenengan juga. Kemudian jika sebelum-belumnya kita berusaha untuk mengundang diaspora Indonesia dari seluruh dunia, kehormatan juga malam ini kita berkumpul semua dari Indonesia. Setelah kita dari Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru, saya berkehendak untuk mengundang Romo Maksi Unbria dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Romo Maksi, monggo silakan di-unmute mikrofonnya. Romo Max sudah bergabung dengan kita kan Mbak Dia? Sudah. Selamat malam. Selamat malam Romo. Aduh, keren sekali. Romo teduh. Kami baru melihat sekarang ini sudah, Romo belum berdoa, belum berbicara aja udah teduh, memancarkan teduhan. Berkah dalam, Romo. Semoga Romo sehat-sehat juga ya di Kupang. Tadi paparan Dr. Ali kan menyatakan Nusa Tenggara Timur sekarang dalam ujian dengan banyaknya kasus yang merebak. Semoga semuanya tetap sehat secara jiwa dalam keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Kasih, bukan penyiksa kita. Romo, saya tidak memberikan ini yang terlalu banyak karena Romo kita harapkan untuk bisa berdoa untuk bagi bangsa Indonesia.
serta para pemimpin kita, pemimpin di level apapun, di level manapun, juga para tenaga nakes dan TNI Polri di negara kita, supaya semuanya bisa tetap semangat untuk bermanfaat dan saling menguatkan, Romo. Monggo Romo, waktu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya memimpin dalam cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena dalam suasana yang mencemaskan, Engkau tetap menggerakkan hati kami semua untuk bersekutu dalam sering dan doa bersama malam hari ini. Utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati segenap elemen bangsa Indonesia, agar bersatu hati mendukung program vaksinasi, dan terutama saling meneguhkan dan saling menguatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah hikmat dan perlindungan, serta berkat bagi pemimpin negara kami, para pemimpin dalam level apapun, dapat bersinergi dan bersatu hati, bekerja bersama-sama dengan TNI Polri, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen bangsa untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang sakit, untuk mensukseskan program vaksin, dan terutama bersolidar dan bergerak bersama sebagai sebangsa dan setanah air, sebagai bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kepedulian dan hati untuk saling menguatkan menghadapi pandemi ini. Ya Tuhan, kami semua yang hadir malam hari ini adalah anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Engkau menghendaki yang terbaik untuk keselamatan kami semua. Tolonglah kami, berkatilah kami, dan lindungilah kami. Biarlah peristiwa hari-hari ini yang mencekam segera akan berakhir dan berubah menjadi satu kabar sukacita yang memberikan kedamaian, keteduhan, dan kekuatan bagi kami sekalian untuk bangkit membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun bangsa dan dunia. Dan semoga oleh peletakan tanganku ini dan dengan doa semua orang beriman, bangsa Indonesia, para pemimpin kita, TNI dan Polri, seluruh elemen bangsa, dan seluruh putra-putri Indonesia yang berada di negara manapun saat ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Shalom, terima kasih Romo. Romo Max sangat meneduhkan. Kami berharap di episode mendatang Romo Max juga berkenan dan jodoh waktu dengan kita untuk selalu bergabung dengan kita ya Romo. Salam dari kami semua, semoga tetap semangat dan bermanfaat, penuh kasih di NTT. Shalom, berkah dalam. Shalom. Matur nuwun Romo. Selanjutnya sebagai penutup, saya akan mengundang Gus Ahmad Zakiyudin atau yang biasa dipanggil dengan Gus Yuyut. Beliau ini dari Pati, Jawa Tengah, tepatnya dari Tayu di kota Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gus Yuyut, monggo bisa di-unmute mikrofonnya, Gus. Sebentar, Gus Yuyut. Di sini yang namanya mungkin Mas Yuyut. Sudah
di unmute. Apakah sinyalnya bagus, Gus? Gus Yuyut, sebentar, mohon izin. Beliau saya lihat di partisipan list sudah unmute dan kamera sudah menyala. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Masya Allah, Allah. Gus, jangan terlalu ganteng ya kalau di forum-forum publik seperti ini, karena nanti kami jadi kehilangan peran, Gus, kalau panjenengan terlalu mempesona di dalam forum publik ini. Ngapunten, Gus. Keluarga dan para santri semua sehat semua, Gus, di Kajen, di Tayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pesantren identik dengan kadangkala ada apa itu budik, jadi apa itu COVID agak sungkan karena sudah ada budik. Oh iya. Jadi para pemirsa, gudik itu penyakit gatal-gatal di kulit, di kaki biasanya. Jadi karena pesantren itu biasanya rame-rame juga gudikan, jadi COVID itu merasa minder ya, Gus. Iya. Alhamdulillah. Dan semoga program vaksinasi di Pati segera terus berjalan dan panjenengan segera dapat giliran antrian, karena saya tadi mendengar panjenengan juga sudah antri kan untuk itu. Semoga amin. Gus, ini kita ada waktu kira-kira 5 menit. Kami mohon jika Gus Yuyut berkenan dalam semangat berkurban menyambut Idul Adha dengan teladan dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dalam semangat kita untuk bermanfaat dan saling menguatkan di COVID ini, sudah banyak dari kami juga yang kapundut berpulang lebih dahulu, menyempurna, menemui kekasihnya yang sejati. Nah, mohon kalau berkenan kami diberikan kekuatan dalam bentuk doa, termasuk juga mendoakan yang sudah keluarga-keluarga yang sudah berpulang, kemudian juga yang sedang ikhtiar untuk sehat melalui isolasi mandiri. Ampun Gus, mohon kami persilahkan. Terima kasih. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama. Jadi sebenarnya kita tidak tahu siapa yang dikabulkan, tapi kalau bersama-sama itu ada potensi dikabulkan. Masa orang banyak berdoa, masa tidak ada yang nyangkut satu pun, masa enggak ada. Jadi itu keyakinan kami. Jadi untuk awalnya mohon mohon cek apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Baik Gus, jelas. Oh terima kasih. Untuk pertama akan saya bacakan dulu dari daftar beberapa nama dari sahabat-sahabat kita yang telah berpulang. Ada satu Mbak Evania, Kakak Mega Warno dari Bekasi, dan Pak Harsono dari Tangerang, keluarga besar dari Mas Iwan Gimbal ini ya. Kemudian Mas Tommy Pratama, kemudian Bapak Haji Fadli Ilhami, ayahanda Mas Frida atau Mbak Frida ini. Mbak Frida. Ya. Mbak Frida, kemudian Bapak dan Ibu Suwardi dari Surabaya, kemudian lagi almarhum Sandrali dan Ridwan Wibowo dari Jakarta, kemudian lagi almarhum Lim Buat Lonio dan Lim Sun Leong Surabaya, kemudian yang 7 almarhum Joni Prasetya Nyayu, keluarga dan kerabat serta sahabat Ibu Yanti di Amerika, kemudian Bapak Sutadyo Tutuko, suami dari Nurwati dari Jakarta, kemudian saudari Ibu Misti, Ibunda Bapak Yohanes Sulistyo, semoga semuanya diberi kenyamanan oleh Yang Kuasa. Kemudian yang ke-10, teman kami Al-Hafidh Kiai Kumaidi dari Pati, kemudian lagi Ibu Hajah Jati binti Atim Ahwan dan Mas Bogi Chandra Priana dari Surabaya. Kemudian juga Ibu Hajah Nur Aini, Ibunda Mbak Silvi dari Surabaya, kemudian keluarga besar Ika Rolas Surabaya, almarhum Yosowardono, Husin Raharjo, Jumali, Irwin Kurniawan, Novendra, Margareta Gani, dan yang barusan berikhtiar untuk sembuh, Gus
Insinyur Halim bin Kiai Haji Mahfud Anwar dari Tebireng Jombang, kemudian lagi Bapak Sudarjanto, keluarga besar dari Mas Iwan Gimbal, kemudian keluarga Robin Sarmartin, suami, istri dan 2 putrinya, dan Opung Retno, kemudian itu yang berada di Rumah Sakit Polri Jakarta. Kemudian yang keempat, keluarga OP Velino Sinaga Medan, Opung Velino Boru, Bapak dan Ibu Velino Manalu dan Nyonya Manalu, dan 3 anaknya yang sedang isoman di rumah. Mohon maaf, mungkin barangkali ada salah penyebutan nama. Kemudian yang kelima, para dokter dan tenaga medis, Dr. Riza Ponorogo dan suami, Dr. Diana Sarpasti dari Surabaya, kemudian istri Dr. Tito Sigilipu Lokadata, ini aktivis dari teman Katolik di Salatiga. Kemudian yang ketujuh, Nyonya Kristi sekeluarga yang sedang isoman di rumah Jakarta. Kemudian teman-teman dari RSUD Jambi yang sedang isoman juga, para dokter, kemudian Dokter Isrun, Dokter Dedi Fahrian, Dokter Anton Firmana, Dokter Andi Hasim, dan semuanya yang barangkali tidak bisa atau tidak bisa saya sebut namanya satu persatu di hadapan para sahabat sekalian. Para sahabat sekalian, dalam forum yang saya cintai ini, perkenankan saya merangkaikan doa dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maki. Beliau adalah guru dari beberapa ulama besar di Indonesia. Kemudian juga akan saya lantunkan juga doa dari Habib Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan. Semoga apa yang kita pinta menjadi bagian ikhtiar kita, pendaftaran kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertama kali, marilah kita menundukkan kepala sebagai ekspresi tanda patuh kita. Kemudian kita sertakan hati sebagai cinta suci kita kepada Zat yang Maha Memberi. Untuk niat yang baik ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah as-solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya maulana ij'al sawaba hadhil Fatihah al-Arabiyyah al-Maimunah al-Musyarrafah al-Mukarramah wa ma udhifa ilaiha min asma'ikal husna wa dzikrikal asna wa madhika wa madhi nabika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi syaraf wa alwi darajati wa ila arwahi ikhwani minal anbiya wal mursalin salawatullah ta'ala wassalamu alaihi wa ila arwahi ahli nubuwwat tahirin wa ila arwahi sahabati ajma'in wa khususan ahla badri wa ahla uhud wa ahla baitir ridwan wa ila arwahi tabi'in wa tabi'in wa ila arwahil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim muqallidi fiqhim ya yaumiddin wa ila arwahil ulamatil alimin wal qurra wal fuqaha muhaddithin wa hamalat kitabillah ajma'in wa ila arwahi ula'il wassalihin fi masyariqil magharibiha wa khususan sukana hadil balda wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fi masyariqil magharibiha. Allahumma anzil antil alaihim fi hadhihi sa'ati rahmatan wa diya wa nuran wa barakatan wa surura. Allahumma anish wahsyatahum warham ghurbatahum. Allahumma zid fi ihsanil muhsinin minhum wa tadawaz an sayyi'atil musii minhum. Allahumma ya maulana unqulhum min dhiqil qubur ila fasihil qusur fi sidril qubur wa dharhim mambud
wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furu'in marfu'ah. Allahumma fir lahum warhamna idza bid'a'na ilaihim rabbana alamin. Allahumma jam'ana hada jam'an barakah wa tafarraqna min ba'dihim barakah ma'suma wa la tad'illahumma fina wa la hawairina wa la mimman yasma'una syaqiyya wa la mahruma wa la maghruda ya rabbal alamin. Allahumma ya maulana inna nas'aluka khaufal alimina bika. Ya Allah, ya Rabbul Izzah, perkenankan kabulkanlah kami meminta, berikanlah kami hanya takut, selaksa takutnya orang-orang yang mengetahui tentang Engkau. Wa ilmal khaifina minka, dan berilah kami pengetahuan yang luas, selaksa pengetahuan orang-orang yang takut apapun darimu. Wa yaqinal mutawakkilina ilaika, dan berilah kami keyakinan selaksa yakinnya orang-orang yang berpasrah kepadamu. Wa raja'ar rahibina fika, dan berilah kami harapan selaksa selalu berharapnya orang-orang yang selalu bermuara kepadamu. Wa zuhdaq qalibina ilaika, dan berilah kami sesuatu selaksa orang-orang yang telah meninggalkan kesenangan duniawinya selama pencariannya menujumu. Wa wara'al muhibbina laka, dan berilah kami selaksa terjaganya orang-orang yang begitu mencintaimu dari apapun yang haram atau yang buruk. Wa taqwal mutasyawwiqina ilaika, dan berilah kami perilaku patuh selaksa karakter kepatuhan orang-orang yang selalu hiaskan rasa rindu padamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Matur nuwun Gus Yuyut. Semuanya indah. Bagaimana juga panjenengan tadi bisa seindah Romo Maksi, bisa seindah Pendeta Daniel, Gus Yuyut bisa merangkai kata-kata dengan doa yang sedemikian dari Habib Lutfi Pekalongan, juga dari guru kita semua di Mekah. Matur nuwun Gus. Salam hormat sungkem buat Ibunda di Ayu dan semua aulia, ulama dan poros dulur di Pati Kajen. Jangan sungkan ikut acara kita terus ya Gus. Kami butuh bimbingan panjenengan nanti untuk ke depan. Untuk kita Gus, matur nuwun waktunya. Saya kembalikan kepada Mbak Lia, para hadirin semua. Sehat semangat, tebar manfaat di lilin-lilin kecil kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.